Kenali potensi diri kamu terlebih dahulu untuk mengetahui kebutuhan pengembangan diri yang tepat. Mudah kok, dapat dimulai dengan ikut asesmen. Mari kita ingat kembali, apa yang dimaksud dengan asesmen? Asesmen merupakan proses pengukuran potensi individu-individu. Mengapa sebagai ASN kita perlu mengikuti asesmen? Seperti yang kita tahu, manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit, yakni berbasis pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Sehingga, perlu tersedia data profil pegawai untuk mendukung implementasi sistem merit tersebut. Asesmen bertujuan untuk menjaring dan memetakan data profil prediksi kompetensi. Data ini digunakan sebagai bahan manajemen sumber daya manusia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Mencakup pengembangan kompetensi dan manajemen talenta, serta sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam rotasi atau mutasi dan promosi. Lalu, apa manfaatnya mengikuti asesmen bagi pegawai seperti saya? Melalui asesmen, pegawai dapat mengetahui potensi dirinya, serta tahu kebutuhan pengembangan diri yang tepat. Pegawai juga berkesempatan untuk terpilih dalam pembinaan kader potensial melalui program manajemen talenta. Apakah asesmen ini untuk semua pegawai? Ada beberapa kriteria pegawai yang dapat mengikuti proses asesmen di lingkungan Kemendikbudristek. Asesmen tahun 2021 adalah untuk pegawai pada 4 jenis jabatan berikut ini. Peserta asesmen tahun ini bisa berasal dari berbagai unit kerja, yakni Unit Kerja Wilayah Jabodetabek, Unit Pelaksana Teknis di Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Selain itu, ada juga kriteria usia yang dilihat berdasarkan batas usia pensiun, yaitu berusia maksimal 55 tahun bagi yang BUP-nya 58 tahun, berusia 57 tahun bagi yang BUP-nya 60 tahun, dan berusia 62 tahun bagi yang BUP-nya 65 tahun. Dan satu lagi, kriteria pendidikan untuk mengikuti asesmen adalah berpendidikan minimal SMA atau sederajat. Kasih bocoran dong, Pak, soal-soal asesmennya. Hehehe. Soal-soalnya berupa tes psikologi untuk memprediksi 8 macam kompetensi manajerial dan 1 kompetensi sosial kultural. Seperti yang diatur dan dijelaskan dalam Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah persiapan dan pelaksanaan asesmennya. Asesmen ini akan dilaksanakan secara daring atau online. Setiap peserta dapat mengakses aplikasi asesmen secara mandiri. Catat dan ingat jadwal asesmen di tahun ini agar kamu dapat mempersiapkan asesmen dengan baik. Asesmen prediksi kompetensi akan dilaksanakan bulan Juli dan Agustus 2021 pada hari dan jam kerja. Cek jadwal asesmen masing-masing melalui pengumuman di unit kerja ya. Peserta dapat mengikuti asesmen dari lokasi masing-masing, baik di rumah atau di kantor, sepanjang tersedia jaringan internet yang baik. Lalu, seperti apa nanti proses asesmennya? Ada 4 tahapan dalam pelaksanaan asesmen ini. Setiap peserta wajib mengikuti tryout sebelum asesmen. Jadwal tryout akan diumumkan melalui unit pengelolaan kepegawaian di kantor masing-masing. Ikuti tryout atau latihan asesmen sesuai jadwal yang sudah ditentukan ya. Dan jangan lupa, persiapkan perangkat dan internetnya. Cara untuk menyiapkan perangkat dan jaringan dapat dipelajari di dalam panduan peserta asesmen. Jangan lupa tonton juga video tutorialnya. Jangan ragu untuk melapor kepada pejabat pengelola kepegawaian di unit kerja jika tidak memiliki perangkat atau mengalami kesulitan dalam menyiapkan perangkat dan jaringan internet. Setelah mengikuti tryout, kini saatnya persiapkan dirimu untuk mengikuti asesmen sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Siapkan kartu peserta, kartu identitas diri, serta perangkat dan jaringan internet dengan spesifikasi yang sama seperti tryout.
Ikuti asesmen dengan kondisi fisik yang sehat. Jika sakit berat, segera lapor untuk menunda jadwal asesmen. Setelah melaksanakan asesmen, peserta berhak mengetahui hasil asesmen milik masing-masing. Hasil asesmen berupa profil prediksi kompetensi individu akan disampaikan kepada pimpinan satuan kerja untuk diteruskan kepada pegawai yang bersangkutan. Selain diinfokan oleh unit pengelola kepegawaian, hasil asesmen pun dapat diakses oleh masing-masing pegawai melalui aplikasi Simpek. Bagaimana jika ada pegawai yang tidak mau mengikuti asesmen? Pegawai yang tidak mengikuti asesmen tidak dapat dipotret kebutuhan pengembangan dirinya, tidak dapat diikutkan dalam manajemen talenta, serta tidak memiliki profil yang lengkap apabila diusulkan dalam proses promosi. Mengikuti asesmen akan bermanfaat untuk mengenali potensi dan pengembangan diri kamu. Jadi, jangan ragu untuk ikut asesmen dan persiapkan dirimu dengan baik. Jika perlu informasi lainnya tentang asesmen, kamu bisa mengaksesnya melalui website dan email, atau mendatangi langsung Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek. Mari kenali potensi diri dengan asesmen. Ikut asesmen, hebat!